Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati Ketua PCM Tulangan Kiai Haji Abdul Hakim Oesman, Usman apa Oesman, beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah sekecamatan Tulangan, pimpinan ranting Aisyah sekecamatan Tulangan, serta para sesepuh senior dari kami. Ini saya sudah melihat ada beberapa, kalau saya bilang sesepuh nanti saya turun langsung dipanggil saya ini. Dibilang senior nanti ya yang lainnya. Ada Kiai Haji Sudarsono, ketinggalan Pak. Kemudian Bapak Ucok. Kemudian sebenarnya ada sahabat saya juga ini, sahabat pondok, cuma nggak tahu, belum kelihatan, cuma sudah memposting. Jadi ada teman saya satu pondok yang ikut hadir pada kesempatan ini. Jadi mohon izin ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Syawalnya sampun mantun. Serius? Sampun nggih? Alhamdulillah, luar biasa PCM Tulangan ini. Yang belum selesai tinggal berapa hari ya, Pak? Hitung Hakim. 20 apa 21 apa 22 kemarin? Kamu nggak berani Pak ini Pak. Kemarin Idul Fitri 21 apa 22? Nah, itu loh, jelas ini PCM. Jadi alhamdulillah kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini masih menemui bulan Syawal. Maka belum lama kita ini ditinggalkan yang namanya Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan. Maka apakah kita ini
termasuk pribadi-pribadi bertakwa setelah Ramadan. Maka banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang itu berkaitan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa yang itu harus kita lakukan. Para jamaah rahimakumullah, takwa itu sendiri belakang ini masih takwa. Nggih, pas berarti ini. Pas gimana? Nggih, pas memang. Memang burhan itu kan memberikan pencerahan. Jadi secara bahasa itu kan ada waqayati wiqayah. Itu artinya adalah bagaimana kita ini memelihara. Maka banyak sekali yang menyatakan bahwasanya definisi dari takwa itu imtitsalu awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian saya juga ambil definisi dari takwa yang dinyatakan oleh Afif Abdul Fattah atau Baro. Itu menyatakan bahwasanya takwa ini diartikan dengan ayat taqiyal insan ma yaghdabu rabbuhu wa ma fi dararun li nafsi au idrarun li ghairi. Jadi takwa itu diartikan bahwasanya seseorang memelihara dirinya dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan Rabb-nya. Ini, jadi kita harus jaga itu. Dan dari segala sesuatu yang mendatangkan mudarat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Jadi orang yang bertakwa didefinisikan bahwasanya kita ini menjaga diri kita dari yang mengundang kemarahan Rabb kita atau Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun menjaga diri kita ini jangan sampai ada kemudorotan dalam diri kita, apalagi kepada orang lain. Para jamaah rahimakumullah, kalau dalam ajaran Islam itu ada yang namanya iman, ada yang namanya Islam, kemudian yang namanya ihsan. Kalau orang Muhammadiyah ini harus selesai iman, Islam, ihsan. Karena tiga hal ini disebutkan di halaman pertama di HPT. Himpunan Putusan Tarji itu pertama ini. Berkaitan nanti dengan di buku Pedoman Islami, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Berkaitan dengan tiga ini. Di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pun ada hal ini. Kira-kira siapa yang tahu? Saya tanya, isi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah apa saja? Ada yang mau membantu saya? Di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ada apa saja isinya? Ada Al-Fatihah, Pak. Ada suratul Fatihah, kemudian ada raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan yang terakhir nanti ada surat apa, Pak? Ayat berapa? Ayo. Sini angkat tangan dulu. Ayat berapa? Kalau ketua PCM jangan, yang lain yang jamaah. Surat apa? Ayat berapa? Mana-mana yang bersuara? Ayo Pak, ayo Pak. Apa ibu-ibu? Surat? Mana ya? Ayo Pak. Ali Imran. Yang ini minta juga. Berdiri Pak. Berdiri Pak. Tuh Pak, ini Pak. Ngapunten Pak. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
Kayaknya nanti banyak yang menjawab. Bukannya nanti saja Pak, dengarkan saya dulu. Jadi ini takwa. Maka ada ciri-ciri orang yang bertakwa yang itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu Bu, ibu-ibu juga mau. Bu mau ini enggak Bu? Jawab nanti Bu. Ini. Jadi pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan, dan ini sering disampaikan mungkin oleh para asatidz, Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bagi saya ini sudah siap-siap, karena ibu-ibu musuh nanti sekretaris daerah baca Qur'annya kurang fasih ya. Jadi ayat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Rabbmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita bersegera menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Wong kita saja punya rumah 6 kali 15 saja sudah senang betul. Ini seluas langit dan bumi. Kira-kira nggak seneng toh? Seneng banget. Jadi maka ini uiddat lil muttaqin, akan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ciri-ciri yang lain di Al-Baqarah itu kan alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya, orang-orang yang mengimani tentang apa? Hal-hal yang gaib dalam artian iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan bahasanya ketika ada iman, Islam dan ihsan, maka kesatuannya adalah di takwa ini. Maka para jamaah rahimakumullah, Quran surat Ali Imran ayat 134 ini nantinya yang menjadi pembelajaran bagi diri kita. Orang-orang yang bertakwa yang pertama adalah dicirikan alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak, orang-orang yang mau bersedekah waktu lapang maupun waktu sempit. Ini yang pertama. Jadi orang-orang yang mau bersedekah, orang-orang yang mau berinfak hartanya untuk orang yang membutuhkan atau kepentingan umum, dalam kondisi susah maupun mudah, terjepit maupun sedang berduit, dalam keadaan miskin maupun sedang mempunyai mobil selusin. Ada yang selusin? Tulangannya ada? Ada, jelas ada. Jadi bagaimana para jamaah rahimakumullah, ini yang harus
komitmen yang harus dibangun oleh diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita ini tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah diriku ini selalu bersedekah tiap hari. Maka kita berusaha nantinya infak subuh. Ya Allah, mudahkanlah diriku ini, dimudahkan untuk bersedekah, dimudahkan untuk berinfak 1 pekan sekali. Maka kegiatan kita di hari Jumat itu apa yang bisa nantinya kebermanfaatan kita bagi orang lain. Ya Allah, mudahkanlah diriku ini untuk berinfak, bersedekah mungkin 1 bulan sekali. Maka ini ada kaitannya dengan nanti keterkaitan kita dengan lajismu atau masjid-masjid yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka inilah yang awal-awal dicontohkan oleh pendiri persyarikatan kita. Bagaimana Kiai Ahmad Dahlan itu selalu mengajarkan yang namanya surat Al-Ma'un. Maka disitulah ada namanya teologi Al-Ma'un. Jadi murid-muridnya pun diulang-ulang terus. Kalau sekarang kira-kira jamaah ini diranting materinya non ya pancet aja. Tetapi sebenarnya bagaimana contoh dari pendiri perserikatan kita ini? Al-Ma'un saja beberapa bulan. Karena apa? Karena yang terpenting adalah secara praktis, secara faktual bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam surat Al-Ma'un itu bisa dilakukan. Dan insya Allah sampai saat ini pun jamaah Muhammadiyah, Aisyah dan lain sebagainya itu sudah tertanam. Coba infak kajian Ahad pagi ini sekitar berapa Pak? Rata-rata 20 juta, alhamdulillah. Tetapi tetap dimanapun kajian pasti ada yang itu kita beri. Itu pun karena apa? Manusia itu harus ada yang mengingatkan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, biar kita ini selalu ingat dengan kita ini alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ya nggak apa-apa disediakan kaleng itu di rumahnya itu, ditulisi infak subuh. Kadang-kadang manusia itu harus diingatkan dengan simbol-simbol. Wah, ada simbol untuk berinfak, ada simbol untuk beramal dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan sekolah anak saya itu mewajibkan muridnya untuk membuat kaleng itu. Dibuat sendiri, kemudian ditulisi sendiri. Itu bagian dari pembelajaran. Kalau nulis sendiri kan nanti ingat infak subuh, maka akan ada di bayangan pikirannya ini. Nah, kalau pagi akhirnya ya tetap yang ditagi ya ayah dan ibunya. Tapi itu kan caranya itu kan bagus. Untuk alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Maka dalam surat Al-Lail itu apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Al-Lail ayat 5 sampai 10. Fa amma man a'ta wattaqa, bahwasanya orang-orang yang mau memberi dan mengimani bahwasanya nantinya ada pahala yang sangat luar biasa dari Allah, fasanuyassiru lil yusra, maka Allah pun akan memberikan kemudahan dalam hidupnya. Tetapi kalau amma membakhila wastaghna, tapi kalau misalnya kita ini tetap bakhil dan tidak meyakini adanya pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiru lil usra, maka Allah pun nanti akan memberikan jalan kemudahan kesulitan. Oh no, nah ini.
Jadi para jemaah rahimakumullah, marilah ini bagian dari komitmen kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Jadi kita berinfak hartanya untuk orang yang membutuhkan atau untuk kepentingan umum, walaupun kita ini dalam keadaan sempit maupun keadaan luas atau jumlah. Para jamaah rahimakumullah, yang kedua bahwasanya ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, wal kadhiminal ghaib, orang yang mampu meredam kemarahannya, terutama ketika menghadapi kegagalan dalam usaha atau sedang mendapatkan ujian kehidupan, bahkan dalam menghadapi perbedaan pikiran, pendapat, pilihan atau yang lainnya. Mas Ivan ini kata-kata yang terakhir itu yang didengar, beda pilihan atau yang lainnya. Ini tahun 2021 nih. Oh 2023. Berarti tahun depan tahun 2024. Enten pun apa? Oh, saya ya ini, jadi wal kadhiminal ghaib, orang-orang yang bisa atau mampu meredam kemarahannya. Yang jelas manusia itu pasti sudah fitrahnya ada yang namanya bisa marah, manusia, kecuali malaikat. Tetapi bagaimana kita ini bisa meredam? Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, era saat ini wal kadhiminal ghaib itu tidak hanya meredam dalam dunia yang nyata saja. Saya dengan panjenengan mungkin marah kemudian bisa meredam amarah. Tetapi bagaimana era saat ini wal kadhiminal ghaib itu di dunia maya, di dunia medsos pun harus hati-hati. Wal kadhiminal ghaib. Bagaimana setelah lebaran itu kok ada yang menulis tentang perserikatan yang itu tidak mengenakan. Karena wal kadhiminal ghaibnya tidak bisa menahan amarahnya. AP Hasanuddin akhirnya sekarang pun sudah diproses hukum. Hati-hati ibu-ibu, Bu, sudah punya pacebuk semua? Pacebuk apa Facebook? Punya, ada WA-nya jelas punya. WA saja itu sampai 100 lebih. Alumni TK, alumni SD, alumni SMP, alumni pondok, PKK RT, PKK RW, PKK desa, apalagi Kicomania, apalagi grup ibu-ibu memasak. Nah ini malah kita kalau bertemu secara faktual, secara nyata kadang hanya orang tulangan saja. Mungkin yang mendengar hanya orang tulangan saja. Tetapi kalau misalnya wal kadhiminal ghaib di dunia maya, di dunia medsos, hati-hati. Dunia ini akan membaca apa yang kita tulis. Dunia ini nantinya akan membaca apa yang kita share. Dunia ini akan membaca apa pendapat dari kita. Maka saya mengingatkan wal kadhiminal ghaib itu bukan hanya dalam era saat ini, itu di dunia yang nyata saja. Tetapi pun kita harus hati-hati ketika kita ini nantinya berada di dunia maya. Maka saya pun mengikuti Pak Hakim tadi kan mengutip surat Yasin. Nah, sekarang surat Yasinnya yang 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Kalau zaman dulu itu mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang jarimu harimaumu. Nggih boten? Nutup, aduh salah. Sudah ngapus wangel, aduh wongku ini gak iso. Hati-hati maka. Nah, surat Yasin 65 ini bagian dari kita berhati-hati ya, wal kadhiminal ghaib, bisa menahan amarahnya di dunia maya atau di dunia medsos pun. Maka para jamaah rahimakumullah, pentingnya tabayun. Jangan asal nanti dapat berita langsung menimpali. Ini juga sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka periksalah dahulu dengan teliti kebenarannya. Fatabayyanu, tabayun dulu, agar kalian tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan, lalu kalian menyesal akibat perbuatan yang telah kalian lakukan. Nah, ternyata Pak, berita hoax atau hoax itu bukan saat ini saja. Kalau kita baca asbabun nuzul dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hujurat ayat 6 ini, itu berkaitan dengan sahabat Nabi yang bernama Al-Walid bin Uqbah bin Abil Mu'id. Nah, Al-Walid ini diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan zakat kepada kabilah Bani Mustalik. Ternyata Al-Walid ini belum sampai ke sampai orang-orang Bani Mustalik ini, karena sebenarnya Bani Mustalik ini senang akan menyambutnya. Tetapi persepsi dari Walid ini, Bani Mustalik itu seperti menghadang-hadangi. Maka belum sampai ke Bani Mustalik, dia kembali ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini dihalang-halangi. Padahal enggak. Ini berita hoax, kalau misalnya hoax saat ini. Maka Rasulullah telah tabayun. Sebentar. Maka mengutuslah Khalid bin Walid untuk melihat bagaimana keadaan dari kabilah Bani Mustalik. Ternyata bukan menolak, sebenarnya adalah mau menyambut. Tapi persepsinya disangka mau menolak, karena saking banyaknya khawatir. Mungkin Khalid bin Walid pun ada secara personal, ada kepada personal yang ada di Bani Mustalik itu yang kurang baik, maka kembali. Maka akhirnya Rasulullah tabayun dulu, ada apa sebenarnya? Jadi itu baper. Jadi akhirnya yang terjadi, tetap zakatnya disampaikan. Nah, ini asbabun nuzulnya. Maka bulan-bulan ini ataupun tahun-tahun depan ini, insya Allah Pak Hakim ini nanti banyak yang silaturahim banyak. Banyak yang silaturahim pada sono, nanti banyak yang silaturahim pada sono. Nggak tahu nanti yang warna biru, yang warna kuning, merah, atau hitam. Ya pokoknya saya ini. Maka ini seorang tamu itu tetap diterima saja. Jangan sampai nanti, nah ini bagian dari kita bertabayun. Itu bagian dari kita bisa yang namanya wal kadhiminal ghaib. Yang ketiga para jamaah rahimakumullah, kita kembali lagi ke surat Ali Imran ya, ayat 133 sampai 135 itu. Bahasanya ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah orang-orang yang mau memaafkan orang lain
bila berbuat salah tanpa diminta terdahulu, karena ia sadar manusia tak ada yang sempurna, pasti mempunyai kesalahan serta pelupa, maka dirinya sadar betul untuk memaklumi dan memaafkan orang yang berbuat salah. Wal afina 'anil nas. Nah, ini wal afina 'anil nas ya emang ini sarana saja, salah satu sarana kalau misalnya kita di bulan Syawal ini kita saling bersilaturahim. Ini salah satu sarana. Tetapi bagaimana tiap hari pun itu kita tetap saling memaafkan. Dan luar biasanya para jemaah rahimahullah, sebenarnya sarana kita mengucapkan salam kepada orang lain itu bagian dari kita ini nantinya akan memaafkan orang lain. Coba. Nah, kalau misalnya dengan salam itu mencuci muter. Betul kan? Karena Allah pun dalam ajaran kita salam itu memakai sin kecil. Dan luar biasanya orang yang salam dengan kita ini ternyata mendoakan kita 3 kebaikan. Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masa ketika saudara kita salam kita diam saja, sudah didoakan. Dan yang sangat luar biasa sekali itu sinnya itu memakai sin kecil. Ayo praktekkan. Assalamualaikum. Sekarang ibu-ibu praktekkan bu. Kalau misalnya sinnya pakai sin besar gimana bu? Kalau misalnya memakainya pakai short ya bu? Tambah. Nah ini, jadi ayo saling memaafkan, ya, memaafkan itu sangat luar biasa sekali. Apalagi bapak-bapak, selesai sebenarnya kalau misalnya kita ini mendatangi pengajian, kita ini mendatangi sholat jamaah, gimana? Masa nanti imamnya sawu sufufakum, merapatlah kami itu, aku ciono salah, masa menghindar? Enggak kan? Tetap sholatnya tetap nanti rapat, mendekat. Nah ini para jemaah rahimakumullah, marilah yang ketiga ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mau memaafkan orang lain. Bu sudah memaafkan ayahnya bu? Campur, pokoknya jangan sampai yang satu itu. Insya Allah, jadi kita saling memaafkan. Jadi pernah saya baca salah satu jurnal yang itu meneliti bagaimana orang-orang yang memaafkan dan orang-orang yang tidak memaafkan yang punya dendam. Ternyata orang-orang yang mudah memaafkan itu dalam penelitiannya itu secara kejiwaan bahwasanya jiwanya itu bagus. Jiwanya bagus. Tetapi orang-orang yang itu cepat atau lama menyimpan dendam, maka secara kejiwaan itu akan mempengaruhi. Maka betul sekali ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang mau tenang hatinya itu ingat kepada Allah, dan kita pun sesama manusia itu kita cepat memaafkan kesalahan yang mereka lakukan kepada kita. Para jemaah rahimakumullah, yang selanjutnya, yang ciri orang yang bertakwa yang keempat, orang-orang yang ketika berbuat salah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu li anfusahum, ia langsung beristighfar, ia langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang telah dilakukan, karena orang yang berbuat taubat dari dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali para jemaah rahimakumullah. Fase kita sebagai manusia itu ketika kita sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang mukallaf, orang-orang yang sudah terbebani hukum-hukum Allah. Ya.
Kemudian sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita, maka pastinya kita melakukan kesalahan. Pastinya kita ini melakukan kekhilafan. Tetapi sebenarnya orang-orang yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi para jamaah rahimakumullah, yang sangat luar biasa sekali ketika kita ini mau memohon ampunan kepada Allah. Saya sering menyampaikan ini. Az-Zariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur itu jam pinten enggak? Bu, waktu sahur jam pinten? Jam 4. Pokoknya sepertiga malam itu termasuk waktu sahur. Kemarin Ramadan panjenengan sedoyo, jenengan semua ini pastinya bangun di sepertiga malam. Tapi bulan Syawal ini apakah bangun? Oh bangun. Oh, luar biasa. Nah ini ayo kita pergunakan bahwasanya di sepertiga malam itu kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Huda ini WA saya terus kalau sepertiga malam. Ini apa soalnya assalamualaikum dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur pun itu disejajarkan kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang membenarkan firman-firman Allah, orang-orang yang taat, orang-orang yang beribadah. Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Bu, kalau jenengan sepertiga sudah bangun, ya Allah saya ini seorang pedagang, maka menyiapkan barang dagangannya, maka sempatkan lisan kita ini untuk memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seperti ceritanya siapa Pak? Imam Ahmad bin Hanbal dan seorang tukang roti. Imam Ahmad bin Hanbal itu salah satu ulama mazhab yang itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal dari Baghdad Irak itu diperjalankan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah ke Basra. Maka waktu Isya, Imam Ahmad bin Hanbal ini sholat Isya di salah satu masjid di Basra. Setelah sholat Isya itu dia mau istirahat. Kalau bahasa orang tulangan itu mau leyeh-leyeh. Ternyata sama yang menjaga masjid ini tidak boleh. Insya Allah kalau di Atakwa itu nggak terjadi. Nggih, padahal sadar gitu kalau misalnya pulau pas perjalanan leyeh-leyeh gitu. Nah, ternyata disuruh keluar oleh pengurus itu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal di terasnya tetap tidak boleh. Maka Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari masjid itu. Maka dilihatlah oleh sang tukang roti yang mana rumahnya dekat dengan masjid. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, sang tukang roti ini memanggil Imam Ahmad bin Hanbal, ya Syekh, ta'al ila bait. Itu kalau bahasa Arabnya. Jadi mari masuk. Tafadhol, ahlan wa sahlan. Jadi datanglah Imam Ahmad bin Hanbal ini di rumah sang tukang roti, beristirahat di sana. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan sang tukang roti ini membuat adonan. Rotinya mungkin dikasih gula, dikasih telur, mengaduk tepungnya. Tetapi ternyata Imam Ahmad bin Hanbal melihat lisan dari sang tukang roti ini selalu mengucapkan istighfar atau memohon astagfirullah, astagfirullah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, ya fulan, apa yang engkau baca? Maka tukang roti ini menjawab, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sudah berapa lama Anda ini melakukan? Kurang lebih 30 tahun ya Syekh. 30 tahun. Kemudian
Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, ketika kamu ini melakukan suatu amalan yang kecil, tetapi kira-kira imbas dalam kehidupan Anda apa? Wahai Syekh, alhamdulillah, saya sudah mengerjakan apa-apa perintah yang wajib, kemudian berusaha untuk melakukan yang sunnah-sunnah, kemudian saya melazimkan memohon ampun kepada Allah. Apa yang saya mohon dan apa yang saya hajatkan kepada Allah sering dikabulkan. Kemudian sampai saat ini apa yang belum terkabul yang engkau angan-angankan? Maka sang tukang roti mengatakan, saya ini sebenarnya mau bertemu dengan yang namanya ulama besar yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal langsung merangkul sang tukang roti ini. Allahu Akbar. Mungkin perjalananku dari Baghdad ke Basra ini salah satunya mungkin dari istighfar Anda ini. Dulu nggak ada seperti ini, ya kan? Penceramah Burhanuddin, Otowe. Jadi saya datang itu langsung, oh ini ustaznya. Alhamdulillah, pukul 6 kurang 10 menit saya sudah berada di SD Mutilta ini. Jadi tadi kalau misalnya ada aqua yang belum diangkat, saya angkat tadi itu. Jadi para jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil? Ternyata kalau kita sudah melakukan perintah-perintah yang wajib yang diperintahkan oleh Allah dan contoh-contoh dari Nabi, maka amalan apa yang itu menjadi istimewa dalam diri kita, walaupun kecil tapi terus menerus mengistiqomahkan. Salah satunya mungkin yang bisa kita ambil dari sang tukang roti itu, bahwasanya dia selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo panjenengan apa yang bisa? Mungkin komitmen selalu melakukan 4 rakaat sholat duha, mungkin sholat malamnya, ataupun puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid atau yang lainnya. Tetapi itu bagian dari ikhtiar kita, selalu kita lakukan, dan itu menjadi insya Allah amalan yang istimewa bagi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, sampai jam 10 kan? Sampai duhur. Sudah, saya paham Bu, jenenganmu. Tadi kipasnya itu pertama, saya masih tadi ciri orang-orang yang bertakwa, masih kipasnya di sini. Ketiga sudah gini. Oh, tanda. Berarti tanda. Itu tanda. Ayo Ustaz, sudah gitu loh. Jadi para jamaah rahimakumullah, insyaallah itu dulu Pak ya. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa yang insyaallah kita berdoa kepada Allah supaya kita ini dimudahkan oleh Allah, bisa berinfak, bersedekah, walaupun diri kita ini dalam kesempitan ataupun yang jembat. Kita pun nantinya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang sabar, bisa menahan amarah. Kita pun nantinya digolongkan oleh Allah mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan kita pun kalau misalnya mengerjakan sesuatu kesalahan itu cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan, tapi saya yang tanya. Kata Pak Dhani, anyar ini. Bentar ya. Dari yang muda. Oh, sini. Mama sini, yang muda sini. Sini. Ayo. Ini loh dia. Anak muda ini. Mau dipanggil sini. Sini. Dapat ini lagi. Saya tanya. Sini. Saya tanya. Bismillah. Ya, sini. Mau berdua apa satu aja? Nah, kira-kira apa yang bisa
kamu sampaikan, ya, tolong sampaikan apa yang saya sampaikan tadi. Ringkasannya dikit tentang apa? Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Burhan tadi, yang saya ingat surah Al-Imran ayat 133 sampai 135. Bunyinya apa? Bunyi surat Ali Imran 133 sampai 135 apa? Atau satu ayat saja? Hah? Oh iya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Subhanallah. Ini buku ya, nggak apa-apa, nanti bisa dipergunakan untuk keluarga. Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Sudah hafal berapa juz? Masih satu Ustaz. Oh, masih satu. Masih satu. Ada target berapa juz? Ya insya Allah 30 Ustaz. Bagaimana cara menghafalkan Al-Quran? Caranya ya lewat tutorial YouTube dan digital Ustaz. Alhamdulillah. Pak ini loh, melihat YouTube-nya, mendengarkan YouTube-nya untuk hafalan. Ibu-ibu, bukan untuk membeli tasnya, tidak aja. Syukran ya. Siapa namanya tadi? Khairul Anam Ustaz. Khairul Anam, sebaik-baik manusia. Insya Allah kamu nanti akan diberikan jalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Tinggal 3. Saya akan kasih ibu-ibu 2. Caranya gimana nih, Bu? Oh, gimana? Enggak. Kayak yang di sana itu. Segini aja. Sekarang siapa? Ketua Ranting Aisyah desa apa ini? Tenongo siapa? Wes saya titip ini untuk PCA Kenongo sama siapa yang mau? Terserah Ustaz Hakim. Ini. Oh, sini Bu. Pak Hakim ini aja, Pak. Ini mohon maaf ya, ini karena dikirim dari Jogjanya, itu mungkin dilempar-lempar. Saya pesan di Suara Muhammadiyah online. Hakim ini, nah Ibu, sini Bu. Bu, nanti enak sekali langsung dapat buku. Iya, Pun. Ibu ini Bu. Ini, Pun. Cukup nih, Pak Bu. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa. Ya, dengan doa kafatul majlis saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.